sebetulnya ini nggak bisa disebutin Mas, karena banyak kan kalangan orang-orang tua zaman dulu ya, zaman kerajaan, orang itu mengenal tombak pendek ini. Tombak ini sangat haus darah ya, melambangkan gunung pembatas Pandawa dan Kurawa. Kalau ini apa namanya? Ini sebetulnya ini nggak bisa disebutin Mas, karena banyak kan kalangan orang-orang tua zaman dulu ya, zaman kerajaan, orang itu mengenal tombak pendek ini. Zaman kerajaan ya Pak? Iya, dari zaman sejarah Bajang dan Jipang dulu. Karena ini tombak ini sangat haus darah kalau zaman dulu, tapi alhamdulillah telah diturunkan sama aku, semua terkendali. Ya aku sendiri ya gak merasa bisa apa-apa, Padahal kecil itu Pak ya? Iya. Bentuknya. Cuman ciri khasnya dia bertingkat ujung seperti daun bambu dia, terus di samping-sampingnya dia. Kita ada misteri rahasia apa ini, soalnya sejarah Bajang dan Jipangmu. Sendiri nggak seberapa paham, karena aku orang sekarang, kalau kakek nenek atau leluhur dulu kan orang dulu. Sebagai penerus kalau sekarang Pak ya? Intinya diberikan ya tak rawa, bagaimana pesan beliau ya tak jalankan. Takutnya kalau lain dari keturunan mungkin disalahgunakan, itu yang mungkin ditakutin kakek kan kak. Tapi alhamdulillah selama sama aku terkendali semua. Termasuk tersohor di zamannya mungkin Pak ya? Mungkin ya waktu itu menurut keterangan kakek ya, katanya sakral banget. Jadi penting apa amanah beliau dijalankan.
melambangkan gunung atau puceng, yang melambangkan gunung pembatas Pandawa dan Kurawa. Hanya bentuknya seperti gunung. Biasanya kalau di acara wayang itu temampak dalang itu ditancapkan sebelah wayang. Gunungan itu Pak. Iya, gunungan Gunungan wayang. atau puceng. Termasuk tombak atau apa Pak? Buat itu. Kalau orang dulu menamakan tombak Kiai Selamet atau tombak Puceng Kuat. Jadi yang bawa ini selamat terus Pak. Ya mungkin. Ya selamat terus. Karena ini pembatas, untuk membatasi, mungkin untuk membatasi kayak ini orang Jawa bilang bala atau apa, gangguan mungkin. Aku sendiri nggak seberapa paham. Yang penting dikasihkan, semua diberikan, ya tak rawat sesuai perintah beliau gitu. Nggak ada pikiran yang ini itu, dan aku orangnya nggak pernah bertanya aneh-aneh sih. Diserahin ya sudah, tak rawat apa kata dia. Karena romo saya sendiri telah menyerahkan semua, ya langsung beliau menghadap yang maha kuasa, ya jadi belum sempat bertanya yang lebih-lebih. Sudah ditinggal. Iya, dulu, Pak. karena romoku meninggal udah hampir, kalau sampai saat ini mungkin sekitar hampir 40-an tahun yang lalu Meninggal ini. meninggalnya romoku itu. Tidak langsung bersih. Apalagi kalau direndam, Mas. Kalau direndam sampai 2 hari 3 hari itu nggak perlu gosok. Langsung bersih sendiri. Iya, dan juga ini karena nggak tak rendam, karena begitu banyaknya, dan mau berapa hari, karena peninggalan Romo banyak sekali sih. Itu diharuskan Pak ya sebagai Ya itu wajib, Mas. Sama aja kita mengurus pakaian beliau atau baju-bajunya beliau, merawat pakaian beliau. Kalau orang Jawa bilangnya ngajeni. Ngajeni peninggalan-peninggalan orang tua, kakek nenek, leluhur. Dan itu di adat Jawa itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Kalau warisan leluhur itu, tapi kalau ada Jawa saya, tapi nggak tahu kalau yang lain, karena adat itu kan berbeda, Mas. Tata cara adat itu kan berbeda, tapi tetap tujuannya sama kan. Soalnya kurangnya nggak mau berlebihan sih, Mas. Apa kata beliau, ya itulah yang tak lakuin. menghargai yang sudah diberikan. Nah, kan mungkin beliau itu tadi memberikan ini semua,
Mungkin ada tujuan lain. Aku sendiri nggak pernah menanyakan pergi gimana, untuk apa. Ya beliau cuma nyerahin, ini dirawat yang bagus, merawatnya anggap aja Anggir ini merawat kakek sama romomu. Jadi Ini yang di warisan itu. ya mungkin Harta karun warisan itu seperti ini Pak. betulnya kalau dibilang harta karun itu sangat tepat. Tepatnya gimana? Harta karun itu bukan harta yang bertumpuk-tumpuk, itu bukan. Harta yang tersirat di dalam misteri yang ada di dalam ini. Nah, mungkin kalau digunakan untuk kebajikan, kebenaran, untuk menolong umat, untuk menolong sesama, ya mungkin itu yang dinamakan harta karun. Karena aku sendiri nggak paham. Harta yang tidak tersirat, soalnya kalau harta karun itu harta yang tidak nampak, bukan harta karun terus duit yang terpendam dalam tanah, itu beda. Jadi kalau orang awam mungkin harta yang seperti itu Pak ya, duit atau warisan. Karena gini loh, bagaimana kalau leluhur-leluhur dulu